Baiklah, kita mulai aja kuliah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang mulai perkuliahan. Pada pertemuan yang sekarang ini kita akan membahas mengenai kelanjutan materi kita yang sebelumnya, yaitu faktor-faktor nanti yang mempengaruhi atau faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemarin kita sudah bicara masalah organisasi dan kelompok. Ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas faktor yang lainnya. Itu diantaranya nanti adalah informasi dan faktor non-rasional yang kita bahas. Pada prinsipnya, semua faktor ini nanti pasti memiliki peranan masing-masing dalam proses pengambilan keputusan. Nah, berapa besar peranannya itu memang nanti biasanya tergantung dari situasi kondisi, tapi secara umum bisa diperkirakan bahwa ada faktor-faktor mungkin yang dominan, ada faktor-faktor yang jadi
supporting faktor atau faktor pelengkap gitu ya. Nah, kalau sudah perhatikan kemarin kita bahas masalah kelompok atau organisasi dan pengambilan keputusan itu, peran kelompok ketika mengambil keputusan itu sebenarnya relatif. Karena tidak semua pengambilan keputusan itu harus diputuskan secara kelompok. Gitu ya. Artinya keputusan berkelompok itu akan digunakan apabila efektif ya, dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan. Berbeda ini akan faktor yang berikut ini yang akan kita bahas. Faktor ini perannya sangat penting atau pokok ya. Artinya kalau faktor ini tidak ada, informasi tidak ada, maka proses pengambilan keputusan itu akan mengalami persoalan yang berarti. Sebuah keputusan yang tidak didasarkan pada informasi, ya, pasti akan menghasilkan keputusan yang tidak jelas juga. Ya, tidak jelas benar dan salahnya, tidak jelas tepat atau tidaknya itu. Nah, jadi informasi itu menjadi lebih mutlak ya, pengaruhnya dibandingkan dengan peran kelompok kemarin ya. Nah, itu mengenai bagaimana pengaruh atau peran sistem informasi ini dalam pengambilan keputusan. Ya, sudah usah terlalu jauh ya. Kita bercontoh aja, namanya ketika saudara nanti melamar pekerjaan, tapi saudara nggak tahu pekerjaan itu seperti apa, nggak tahu perusahaannya seperti apa, nggak tahu gajinya berapa, nggak tahu pekerjaannya kayak apa. Maka ketika sudah mengambil keputusan itu pasti sudah nanti kalau menerima pekerjaan itu, apakah kemudian saudara ketika bekerja itu bisa atau tidak dan sebagainya, berhasil atau tidak, nah itu juga nggak pasti juga, nggak jelas karena kondisinya nggak jelas. Ternyata ketika saudara bekerja di sana, gajinya sangat kecil. Saudara malah mengundurkan diri ya, gagal berarti kan saudara. Nah, seperti itu contohnya. Oleh karena itulah maka pentinglah informasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Bahkan kita bisa bilangnya itu sangat penting. Dalam proses pengambilan keputusan yang kita pelajari sekarang ini, yaitu secara ilmiah atau rasional, maka peran informasi itu menjadi netral. Nah, berbeda nanti kalau saudara mendasarkan diri pada pengambilan keputusan yang non rasional atau intuitif, ya, itu mungkin peran informasi akan kurang di situ ya, akan kurang penting dibandingkan yang rasional. Nah, ini beberapa yang saya masukkan dalam bab 5 yang baru ini. Sebetulnya materi ini sudah dijelaskan, nanti akan dijelaskan di bawahnya. Kalau di buku yang lama ini sebelumnya ini ada penjelasan mengenai 3 hal ini, tapi tidak saya rangkum dulu ya. Ini saya rangkum dulu ya, supaya sudah tahu betul dulu secara apa namanya umum apa saja yang kira-kira mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu yang berkaitan dengan informasi. Nah, ini ada 3 hal ini yang saya berikan contoh pada saudara. Pertama, informasi itu bisa mempengaruhi dalam ketepatan hasil pengambilan keputusan. Ketepatan dalam proses pengambilan keputusan atau dengan istilah lainnya itu
keberhasilannya ya, apakah perusahaan itu nanti menghasilkan penyelesaian masalah yang berhasil ya. Nah, kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan, informasi itu kita gunakan untuk memilih alternatif yang ada, itu pasti harus pakai informasi. Nah, kalau informasinya nggak benar atau salah, atau informasinya terlambat, atau informasinya tidak relevan, maka itu masih akan mengganggu kualitas dari keputusan kita. Kalau informasinya terlambat, berarti keputusannya juga terlambat. Keputusan yang terlambat kadang-kadang sudah tidak ada gunanya. Kalau saudara itu punya calon jodoh, calonnya, ketika saudara terlalu lama berpikir karena tidak jelas informasinya, maka bisa saja calon saudara itu bisa diambil orang lain, karena dilamar orang lain lebih dahulu, sedangkan nunggu-nunggu saudara nggak ngelamar-lamar. Karena keputusan saudara terlambat gara-gara mungkin saudara informasi dari orang tua, informasi dari sumber-sumber saudara itu tidak secepatnya saudara terima. Mungkin ada informasinya tapi terlambat. Maka itu bisa menyebabkan kegagalan dalam pengambilan keputusan. Artinya sudah putuskan lamar tapi sudah terlambat nanti. Udah dilamar orang lain. Nah, gitu kan. Nah, seperti itu contohnya ya. Ketidaktepatan dalam informasi, bahwa saudara mungkin informasinya cepat dan betul, tapi tidak sesuai dengan yang saudara butuhkan. Saudara ingin mengetahui mengenai latar belakang keluarganya, tapi yang saudara dapatkan informasinya mengenai penghasilannya. Nah, berarti kan tidak sesuai itu. Maka saudara tadi nggak bisa mengambil keputusan, padahal menurut saudara yang paling penting, yang urgent untuk diputuskan itu pertimbangannya adalah latar belakang keluarganya, bukan penghasilannya, karena sudah mungkin nggak butuh penghasilan itu karena sudah orang kaya, gitu kan. Nah, jadi itu kata tidak tepat. Apalagi kalau informasi itu salah. Kalau informasi salah, bisa juga salah dalam pengambilan keputusan. Semuanya informasi yang mengatakan bahwa calon saudara itu bujangan, tapi ternyata salah itu karena dia udah punya anak dan punya istri kan. Ketika sudah mengambil keputusan menerima, itu mungkin kalau ketika saudara informasi sebaliknya yang saudara terima benar bahwa dia punya anak dan punya istri, mungkin saudara nggak akan menolaknya, tapi gara-gara salah informasinya saudara lalu menerimanya. Itu kan banyak terjadi seperti itu. Ya, jadi seperti itulah kira-kira mudah memahami bagaimana kualitas informasi itu mempengaruhi kualitas dari hasil pengambilan keputusan. Yang kedua, waktu. Semakin sedikit informasi atau semakin tidak berkualitas informasi, maka saudara harus mencari informasi itu lebih lanjut. Kita membutuhkan waktu lebih banyak dalam mendapatkan informasi, karena kita nggak mau mengambil keputusan yang salah karena informasinya yang salah tadi. Maka kita harus mengulik atau mencari informasi yang benar, menganalisis yang benar, mengolah yang benar, sehingga kita baru mengambil keputusan. Nah, kalau informasinya itu sudah tersedia dengan baik, maka kita akan cepat mengambil keputusan. Nah, lalu waktu dan upaya tadi yang kita gunakan untuk mengambil keputusan itu nanti berakibat juga kepada biaya biasanya. Saudara jangan bayangkan ini mengambil keputusan individu yang untuk masalah-masalah kecil saudara ya. Tapi kalau saudara lihat masalah-masalah organisasi yang memang besar, itu kadang-kadang membutuhkan biaya dalam pengambilan keputusan karena harus melibatkan banyak orang, ya. Mencari informasi juga nggak gratis, informasi-informasi yang penting kan. Sudah, kalau informasinya itu nanti tidak baik, ya, maka kita pasti akan juga banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, itu kira-kira rangkuman dari apa yang
peran dari sistem informasi itu. Nah, sekarang bagaimana upaya kita supaya kita mendapatkan informasi yang baik? Nah, itu dengan menyediakan sistem informasi, ya, sistem informasi. Jadi sistem informasi inilah nanti akan sebetulnya berpengaruh dalam pengambilan keputusan itu, karena dialah yang menyediakan informasi. Kalau sistem informasinya baik, menghasilkan informasi yang baik, maka keputusan akan baik. Nah, sistem informasi itu apa? Sistem informasi itu ya suatu sistem yang kita gunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi serta menyediakan informasi yang kita butuhkan, atau kita bisa mengakses informasi yang membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sebetulnya ilmu sistem informasi ini akan dipelajari di manajemen dalam mata kuliah yang tersendiri, ya. Ya, nanti kita nggak akan bahas secara detail di situ ya, karena sudah punya mata kuliah khusus. Kalau sekarang belum dikasih, paling nanti semester depan akan dikasih. Yaitu sistem informasi manajemen, nama mata kuliahnya itu, atau SIM, ya. Sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, dulu saya juga pernah ngajar ini mata kuliah ini, tapi sekarang kalau nggak salah yang mengajar Pak Hakim atau siapa nanti yang ahli dalam bidang itu khusus, ya. Nah, sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan para manajemen, yaitu para manajer, pimpinan perusahaan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, SIM namanya ya, mata kuliahnya. Nanti panjang lebar akan dibahas bagaimana sistem informasi itu ya. Nah, tapi sekarang kita akan cuplik aja ya sedikit ilmu yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut. Ya, sistem informasi ini sekarang memang tidak pernah lepas dari teknologi ya, informasi namanya itu, IT kerennya itu, information teknologi ya. Nah, sekarang ini ya, yang sering juga kita sebut sebagai komputer itu ya. Ya. Jadi information komputer teknologi atau ICT ya, atau IT aja ya, information teknologi sekarang sebutnya begitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara sistem informasi itu maksudnya sistem informasi berbasis komputer ya, atau information technology. Information based on technology. Teknologinya komputer, arti information based on komputer. Nah, di awal-awal dulu sering disebut sebagai EDP atau Electronic Data Processing ya. Nah, itu hanya sekedar untuk mengolah data saja ya. Tapi sekarang ini komputer sudah lebih canggih lagi, sehingga bahkan tidak lagi sekedar menyediakan informasi, tapi juga bisa membantu mengambil keputusan, bahkan komputer juga bisa mengambil keputusan itu sendiri, menggantikan peran manusia. Kapan itu ya? Nah, nanti kita akan bahas ya, bagaimana perkembangannya komputer itu kemudian bisa membantu kita menyediakan informasi sampai dengan pengambilan keputusan. Nah, kalau sudah perhatikan, kapan kita bisa setelah bisa menggunakan sistem informasi ini untuk pengambilan keputusan ya. Nah, ini nanti kita akan coba bahas. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu dulu sistem informasi yang seperti apa yang kita perlukan untuk pengambilan keputusan itu ya. Lalu nanti kita bahas mengenai berapa besar peranannya, apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem informasi. Nah, kita lihat kualifikasi atau syarat-syarat sistem informasi yang baik yang harus dipenuhi oleh sistem informasi agar dia bisa menyediakan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Ini ada 5 nih ya. Nah, yang pertama itu sistem informasi ya itu harus
mencakup komponen informasi formal maupun informal. Jadi informasi yang diolah oleh sistem informasi manajemen ini nanti harus mencakup informasi yang sifatnya formal maupun informal. Dalam bahasa kita mungkin informasi yang resmi bersumber dari resmi dengan bentuk tertentu, dengan sumber tertentu, atau informasi yang tidak resmi atau yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak resmi. Ya. Nah, contohnya dalam bisnis mungkin dalam pengambilan keputusan, kita mau investasi, maunya di pasar modal dalam bentuk saham, informasi investasi saham mungkin gitu ya, atau informasi yang terkait dengan uang saudara baik di pasar modal maupun pasar uang, maka saudara sebelum membeli saham pasti saudara butuh informasi mengenai perusahaan yang mengeluarkan saham itu. Dari siapa sih perusahaan yang siapa yang sumber yang bisa kita ambil secara formal dari informasi saham. Pertama adalah yang pemilik sahamnya itu sendiri, pemilik saham yang mengeluarkan saham itu perusahaannya itu kan, perusahaan itu. Nah, tapi nggak cukup oleh perusahaan itu saja, karena apa? Karena perusahaan itu nanti bisa saja menjadikan informasi yang berlebihan. Maka harus ada yang mengawasi dalam rangka kebenaran informasi itu. Siapa yang mengawasi secara formal yang diberi kekuasaan? Nah, saya lihat itu nanti ada yang namanya bursa efek, ya. Ada juga mungkin yang sistem keuangan itu yang kita sebut nanti sebagai OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu yang mengawasi pihak-pihak yang berkaitan dengan sektor-sektor keuangan. Ya. Atau yang sekarang yang kita lebih dikenal nanti adalah biasa muara terakhir dari informasi itu nanti disediakan oleh bursa efek atau dikelola oleh bursa efek, karena mereka semuanya laporkan perusahaan yang melakukan saham itu nanti kalau sudah go publik, ya, untuk yang perusahaan publik, informasi itu akan disampaikan kepada bursa. Nah, saudara minta informasi dari bursa itu adalah informasi yang sifatnya formal. Sehingga saudara sepantau terus informasi dari bursa itu, lalu saudara masukkan ke sistem informasi, disediakan di situ, diolah sedemikian rupa untuk kepentingan pengambilan keputusan yang ada dalam perusahaan. Kalau yang informal berarti ya yang dari pihak-pihak yang memang tidak sebenarnya tidak memiliki kewajiban atau tidak seharusnya menyediakan informasi itu. Nah, seperti contohnya isu-isu itu penting ya. Dalam pasar modal sekarang kadang-kadang ada isu-isu yang keluar ya. Bahkan informasi-informasi yang sifatnya formal itu kadang-kadang bocor lebih dahulu dalam bentuk informasi yang tidak formal, karena informasi itu belum tertulis ya, belum dilaporkan, tapi sudah beredar lebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan informasi yang informal, karena sumbernya belum jelas ya, siapa yang menuliskan dan informasinya bentuknya seperti apa ya, hanya isu-isu aja. Tapi kadang-kadang itu penting untuk dipertimbangkan karena itu biasanya kadang-kadang lebih mendahului informasi yang formal tadi. Sehingga kalau saudara main saham itu di bursa itu, terutama untuk kepentingan trading ya, yang dijual beli itu ya, jual saham untuk kepentingan jual beli, bukan untuk disimpan sebagai penghasil dividen ya, untuk melihat naik turunnya harga saja, itu namanya trading ya, bukan investasi, trading namanya. Nah, kalau sudah berdagang saham seperti itu atau trading saham, maka isu itu jadi sangat penting. Bahkan isu itu yang lebih banyak dikonsumsi oleh para trading itu ya. Nah, biasanya kalau isu formalnya itu, laporan itu keluar biasanya setiap semester, setiap tahun gitu ya. Nah, kan untuk dagang itu kadang-kadang kan kita butuh harian, informasi bulanan. Nah, kadang-kadang itu belum keluar ya. Itu biasanya nanti dikulik ya, dicari oleh pihak-pihak yang bukan pihak yang resmi ya, pihak-pihak yang tidak resmi, yang kemudian
digunakan untuk mempertimbangkan. Nah, itulah yang kita sebut formal dan informal. Kemudian sistem informasi juga harus mampu menyaring informasi yang relevan. Jangan sampai nanti informasi yang tidak ada gunanya, tidak kita perlukan, nanti masuk ke sistem informasi dan justru nanti lalu karena sudah tersedia di situ, kita percaya, lalu kita gunakan untuk mengambil keputusan. Itu bahaya ya. Disaringlah informasi-informasi yang ada itu, bukan hanya kebenarannya saja, bukan kecepatannya saja, tapi juga relevansinya. Supaya sistem informasi itu kita tidak menyimpan informasi yang sampah namanya ya. Garbage. Makanya kalau sudah perhatikan di sistem-sistem seperti internet apapun itu nanti ada namanya email-email sampah itu, junk email itu, maka itu perlu dibuang kan gitu kan, supaya tidak memenuhi memori kita karena memorinya kan terbatas ya penyimpanannya itu kan. Oke ya, jadi itu. Nah, oleh karena itu maka harus menyediakan informasi yang relevan. Yang ketiga, ada saluran komunikasinya karena sistem informasi itu nanti akan kita sebarkan. Nah, penyebaran informasi itu melalui saluran komunikasi. Sehingga saluran komunikasi harus siap dengan baik. Kemudian yang berikutnya, mampu menyimpan data, lalu menyediakan pada saat diperlukan. Nah, sistem informasi kan fungsi utamanya itu justru malah menyimpan data, selain mengumpulkan nanti juga harus menyimpan dengan aman, dengan baik, dan kalau dibutuhkan nanti bisa diakses, diambil dengan baik juga. Jangan hanya sudah bisa nyimpen tapi susah untuk digunakan. Karena biasanya keamanan itu seringkali menimbulkan kesulitan dalam mengakses. Ya, itu yang harus diperhatikan dalam membangun sistem informasi. Bagaimana kita membangun sistem informasi yang aman sekaligus mudah untuk diakses. Nah, kemudian yang kelima dan yang terakhir itu mampu mengolah data mentah, ya, data yang masih belum banyak manfaatnya itu menjadi data yang bermanfaat yang kemudian bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, itulah kira-kira syarat-syarat dari informasi yang baik yang bisa menyediakan informasi yang kita butuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan. Saya masih punya waktu 10 menit di tahap pertama ini, nanti kita lanjutkan. Nanti kalau udah keluar, kita bisa masuk lagi ya. Jadi absen ini sudah saya kirim ke Pak Wahyu, jadi kalian yang absen terlambat ya ditinggal ya, karena udah saya kirim ya. Tadi sudah saya beritahu bahwa absen itu hanya sampai jam 13.45 ya. Sekarang sudah jam 14. Sudah saya kirim absennya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Oh iya ya, jadi saya salah mengirim Zoom ya ke manajemen operasional ya. Iya, Pak. Saya agak cantik. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjutkan ya. Berarti. Kemudian setelah kita melihat kualifikasi dari sistem, maka kita akan melihat sebetulnya komponennya apa saja dari sistem itu yang harus ada, sehingga sistem itu bisa nanti menyediakan informasi yang perlu kita perlu kita perlukan ya. Nah, itu di sini juga ada 5, di situ komponennya ada sistem administrasi dan operasi ya. Nah, karena bagaimanapun juga namanya sistem ya pasti perlu ada hal-hal yang terkait dengan data dan pengolahan datanya itu kan. Pengolahan datanya bagaimana nanti kan, siapa yang mengelola ya kan, bagaimana proses pengelolaannya ya, dan sistem operasional juga dia akan menyangkut mengenai sistem operasi seperti pemasaran, produksi, ya kan, keuangan dan sebagainya ya. Jadi masuk dalam kategori operasional itu maksudnya ya. Jadi menyediakan hal-hal yang seperti itu nanti. Kemudian yang berikutnya sistem pelaporan manajemen. Jadi nanti harus ada pelaporannya. Laporan berkala, laporan mingguan, laporan bulanan dan sebagainya ya. Juga menyangkut rangkuman-rangkuman data yang ada. Berapa data itu perlu dilaporkan dari rangkum ya, supaya data itu nanti tidak tersedia terlalu banyak atau mubazir gitu bagi orang-orang tertentu, karena kadang tidak semua data itu kita dibutuhkan oleh semua orang. Jadi data itu harus dipilih dan dipilah sehingga nanti akan diambil sesuai dengan kebutuhan saja. Seperti contohnya seorang manajer tingkat tinggi nggak perlu laporan yang detail seperti laporan harian ya. Mungkin CEO itu hanya butuh laporan mungkin bulanan atau yang bahkan mungkin semesteran saja atau triwulanan. Tapi kalau mandor itu butuh laporan harian bahkan mungkin seperti itu ya. Nah, itu makanya perlu dirangkum ya laporan itu ya. Dari laporan harian dibuat laporan bulanan, dibuat laporan triwulanan, dibuat laporan semesteran, dibuat laporan tahunan. Itu ada sistemnya seperti itu. Dia nanti bisa menciptakan berbagai macam sistem pelaporan. Kemudian yang kedua, harus ada database umum yang bisa menyimpan seluruh data itu jadi satu, sehingga nanti data itu bisa dikombin ya sedemikian rupa dengan mudah kalau data itu ada dalam satu pangkalan, ada dalam satu tempat gitu ya. Pengelolaannya lebih mudah, ya, penggunaannya lebih mudah. Nah, kenapa? Karena biasanya di dalam organisasi ada berbagai macam departemen atau bagian.
Jadi kalau masing-masing bagian itu menyimpan sendiri data-datanya, nanti kadang-kadang data yang bagian pemasaran contohnya mungkin diperlukan bagian produksi juga, saling membutuhkan begitu ya. Makanya semua data itu disimpan di satu tempat lalu semua orang bisa ngambil dari situ. Makanya itu perlunya common database atau database umum. Kalau memang diperlukan nanti masing-masing departemen boleh juga memiliki database sendiri untuk data khusus milik dia ya. Tapi data common base-nya harus ada. Contohnya untuk direktur perusahaan itu butuh common database itu. Supaya dia tidak terlalu banyak sumber data yang harus diakses. Semuanya kalau semua departemen punya masing-masing lalu nggak punya common database, berarti kan direktur perusahaan harus menghubungi semua sistem yang ada, itu merepotkan. Makanya harus ada common database ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu harus